من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, kepadanya lah kamu akan kembali. Jadi meminjami Allah adalah menginfakkan hartanya kepada atau di jalan Allah. Jadi meminjami Allah itu artinya apa? Menginfakkan, ya. Jadi Ibnu Umar berkata, saat ayat matal ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti kamasari habbah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan seterusnya. Jadi ketika ayat itu diturunkan, seketika Rasulullah berdoa, ya Allah, tambahkanlah pahala dan kebaikan yang berlipat ganda kepada umatku. Ya, atas doa itulah atas doa Rasulullah itu Allah menurunkan ayat ini, yaitu ayat apa itu? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya yang banyak, dengan banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah menahan dan melapangkan rizki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Apakah kamu melihat ilal mala'i min bani Israil, dari sekelompok anak cucu, ya, Bani Israil. Israil itu Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Israil itu anak keturunan Yakub. Yakub itu anak Ishak. Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Min ba'di Musa, dari sesudah kematian Musa, idh qalu, ketika mereka berkata, li nabiyillahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya, ketika mereka berkata kepada nabi, pada seorang nabi, lahum, bagi mereka, ib'ats lana, ya, lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, angkatlah, tentukanlah bagi kami malikan, seorang raja atau panglima perang, nuqatil, kami berperang dengannya, fi sabilillah, di jalan Allah. Qala, ya, nabi mereka itu berkata, hal asaitum, apakah asaitum in kutiba alaikumul qital, ya, apakah asaitum, jangan-jangan kalian jika diwajibkan atas kalian alaikumul qital, berperang, jangan-jangan kalian jika diwajibkan di atas kalian berperang, alla tuqatilu, tidak kalian berperang, kalian tidak mau berperang. Qalu, mereka menjawab, wa malana alla nuqatila, mereka berkata, mengapa kami tidak mau kami berperang fisabilillah, di jalan Allah. Wa qad ukhrijna, padahal sungguh kami telah diusir, min diyarina, dari rumah-rumah, dari negeri kami. Wa banaina, dan dipisahkan juga dari anak-anak kami. Falamma kutiba alimul qital, maka ketika diwajibkan alaihimul qital, di atas mereka peperangan, tawallau, mereka berpaling, takut, illa qalilan, ya, minhum, illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara dari mereka. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Ya.
Tidaklah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat. Ya, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan kepada kamu perang, kamu tidak akan mau berperang juga. Maka mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Ya, jadi mereka diusir dan anak-anaknya mereka ditawan. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Perhatikanlah ya Muhammad, sebuah kisah unik tentang sekelompok Banu Israel. Ya. Jadi Allah mengingatkan dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar supaya mengingat sebuah kisah tentang sekelompok Bani Israel pada masa Nabi Musa. Ya, ketika itu Nabi mereka saat itu meminta, ya, jadi mereka meminta agar diberi seorang penguasa yang diharapkan dapat mempersatukan mereka. Jadi mereka, Bani Israel, meminta kepada Nabi mereka agar diberi seorang penguasa atau orang yang panglima yang kuat yang diharapkan dapat mempersatukan mereka serta memimpin mereka dalam menegakkan agama Allah dan mengembalikan kejayaan mereka. Kemudian Allah menguji kesungguhan mereka dengan mengatakan, bukankah di antara kalian akan ada yang takut berjuang, takut perang setelah diperintahkan kelak? Mereka menafikan pertanyaan itu seraya berkata apa? Bagaimana mungkin kami tidak berjuang untuk memperoleh kembali hak kami setelah kami diusir dari negeri kami? Ya, ketika Allah memenuhi keinginan mereka dan mengeluarkan perintah perang, ternyata hanya beberapa orang saja yang menerima perintah itu, yang sanggup, yang siap berperang, yang lain enggan. Keengganan mereka itu disebabkan sebuah kelaliman terhadap diri, Nabi, dan agama mereka sendiri. Ya. Jadi disebutkan para pemuka itu kan karena mereka adalah wakil dari kaum mereka. Jadi mereka lah yang biasa membahas tentang hal-hal yang bermaslahat bagi kaum mereka. Ada juga yang berpendapat nabi mereka saat itu adalah Samuel. Nabinya itu Nabi Samuel waktu itu. Ya, ini agar perkumpulan mereka yang terpecah dapat bersatu dan dapat berperang melawan musuh. Ya. Menurut Syekh As-Sa'di bahwa mungkin pada waktu itu mereka tidak memiliki ketua yang menyatukan mereka. Ya. Sebagaimana kebiasaan kabilah-kabilah yang memiliki rumah di mana masing-masing tidak ridho jika ada yang memimpin selainnya. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Nabi mereka agar menentukan raja, ataupun panglima, ataupun pemimpin untuk mereka yang diridhoi untuk semua pihak, yang mereka semuanya mau menerima. Saat itu yang biasa memimpin Bani Israel itu adalah para nabi. Jadi setiap nabi yang satu meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Jadi mereka itu diusir dan anak-anak mereka ditawan oleh tentara Jalut. Wa qala lahum nabiyuhum. Ya, dan berkatalah kepada mereka nabi mereka, innallaha qad ba'atsa lakum Talut. Sesungguhnya Allah, ya, dia telah mengangkat lakum bagi kalian Talut, yaitu Talut malikan, sebagai raja atau panglima perang. Qalu anna yakunu lahul muluk alaina. Qalu, mereka berkata, bagaimana mungkin bisa jadi lahu baginya al-muluk, kerajaan, kekuasaan ataupun kepemimpinan, al-muluk alaina, atas kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki, sedangkan kami lebih berhak bil mulki, terhadap kerajaan, kekuasaan itu, minhu, darinya.
Walam yu'tas sa'atan minal mal, dan tidaklah dia diberi keleluasaan kelapangan, kelapangan minal mal, dari harta ke kekayaan. Qala, nabinya berkata apa? Innallaha astofahu, sesungguhnya Allah istofahu, telah memilih raja, memilih dia itu raja ataupun pemimpin. Jadi Allah telah memilihnya. Yang dipilih Talut. Alaikum, atas kalian, wazadahu bastah, dan dia memberinya tambahan keleluasaan ataupun kelebihan. Fil ilmi, kelebihannya apa? Di bidang ilmu pengetahuan, strategi perang, wal jism, dan juga tubuh. Ya, tubuhnya tampan, perkasa, dan tinggi. Itu Talut. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah dia memberikan kerajaan atau kekuasaan may yasha, kepada siapa yang dia kehendaki, ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jadi waqala lahum nabiyuhum, nabi mereka itu berkata, berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu, pemimpinmu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami? Bagaimana kok Talut yang diangkat? Gitu. Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Kami lebih pantas daripada Talut. Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripada Talut. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Jadi Talut itu bukan orang kaya. Bukan dari golongan orang-orang yang darah biru, ya orang biasa. Ya, kemudian nabinya menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu. Ya, jadi Allah yang memilihnya dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Ya, Allah memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi nabi mereka itu berkata, Allah telah mengabulkan permintaan kalian, ya, dengan memilih Talut sebagai penguasa, pemimpin yang akan memimpin kalian. Tapi pemuka-pemuka mereka menolak pilihan Allah itu dengan mengatakan, bagaimana ia akan memerintahkan kami? Kami kan lebih berhak dari Talut. Talut itu bukan keturunan orang yang berada dan tidak punya kekayaan. Jadi Talut itu bukan orang kaya, nggak punya apa-apa. Nabi mereka menjawab, Allah yang memilih Talut sebagai pengusaha kalian, ya. Karena ia memiliki kriteria kepemimpinan. Apa kemampuan Talut? Dia dikasih Allah pengalaman yang luas soal strategi perang. Terus apa? Kemampuan apa? Politik pemerintahan dan fisik yang kuat. Ya, jadi Talut itu orangnya kuat, gagah, tampan, ya, kemudian punya pengalaman yang luas, punya kemampuan politik pemerintahan dan fisik yang kuat. Kekuasaan itu berada di tangan Allah. Jadi Allah itu memberikan siapa saja yang Allah kehendaki, terserah Allah. Jadi diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tanpa memandang keturunannya siapa, kekayaannya berapa, ya. Ilmu dan karunia Allah itu sangatlah luas. Tentunya Allah memilih sesuatu yang banyak yang ada maslahatnya bagi kalian, ya. Karena Allah yang mengangkat, seharusnya mereka menerimanya dan tunduk, tidak protes, karena Allah yang mengangkat. Talut itu bukan keturunan raja dan bukan keturunan nabi, bahkan dia hanya seorang pengembala. Jadi Talut itu hanya seorang pengembala. Jadi mereka itu punya anggapan itu anggapan yang tidak benar, yaitu bahwa raja itu harus bernasab mulia dan banyak harta. Jadi mereka itu tidak mengetahui sifat yang sesungguhnya yang harus didahulukan yang mana. Talut itu orang alim, orang berilmu, Bani Israel, ya, dan orang yang paling sempurna fisiknya itu ya Talut. Ada yang mengartikan apa? Kelebihan ilmu di sini kekuatan rokyu, gagasan kuat,
Ya, jadi dia punya gagasan yang kuat, yang tepat, itu Tolut. Sedangkan fisik itu maksudnya apa? Mampu mewujudkannya. Ya, dengan kedua ini akan sempurna mengurus kerajaan. Jadi punya fisik yang kuat, punya kekuatan, ya, kelebihan ilmu, kekuatan rokyu, gagasan yang kuat, yang tepat, fisiknya juga kuat. Ya, kedua bekal ini tentunya akan sempurna mengurus kerajaan. Untuk memimpin itu dibutuhkan itu. Ya. Jadi bastotan fil ilmi wal jismi. Kriteria menjadi pemimpin yang tepat menurut Al-Quran yang Allah pilih yaitu Tolut. Kriterianya adalah bastotan fil ilmi wal jismi, punya kelebihan, ya, di bidang ilmu dan tubuh. Itu kriteria seorang pemimpin, ya. Jadi kalau memilih pemimpin itu yang ilmunya luas dan tubuhnya kuat, ya. Jadi jika salah satunya nggak ada, maka akan gagal mengurus kepemimpinan. Nah, contoh umpamanya badannya kuat, namun gagasannya lemah, maka akan terjadi kekacauan dan kekuasaan tanpa kebijaksanaan. Demikian juga jika gagasannya kuat namun tidak mampu mewujudkannya, maka gagasan tersebut tidak akan ada faedahnya apa-apa. Jadi pemberian Allah kepada mereka itu, pemberiannya itu tidak bisa ditentang. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ya. Wa qala lahum nabiyyum inna ayata mulkihi, ya. Dan berkatalah kepada mereka nabiyuhum, nabi mereka, sesungguhnya ayat mulkihi atau tanda atau bukti kepemimpinannya apa? Ayat tiyakumut tabut, ya, bahwa akan datang kepada kalian tabut, sebuah peti kayu, tabut. Fihi, di dalamnya sakinah, suatu yang menerangkan, menenteramkan hati. Mirrabbikum, dari Tuhan pencipta kalian. Wabaqiyah, sisa-sisa peninggalan mimma, dari apa yang taroka alu Musa, peninggalkan keluarga Musa, wa alu Harun, dan keluarga Harun, tahmiluhul malaikah, yang membawanya malaikat-malaikat. Inna fi dzalika la ayah, ya, jadi sesungguhnya, ya, zalik, demikian itu, kedatangan peti kayu itu la ayah, sungguh menjadi bukti yang kuat lakum, bagi kalian, atas kekuasaan Tolut. Jadi bukti ini itu, in kuntum mukminin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan nabi mereka berkata, jadi nabi mereka berkata kepada mereka, ya, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut. Ya, datangnya tabut. Tabut itu apa? Tabut itu peti tempat menyimpan Taurat. Ya, tabut itu apa? Peti tempat menyimpan Taurat. Ya. Jadi sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepada kamu, padamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi kamu jika kamu beriman. Jadi Nabi mereka berkata, bukti kebenaran pemilihan Tolut sebagai penguasa kalian ialah kembalinya peti tempat penyimpanan Taurat yang dulu dirampas dari kalian. Peti itu dibawa oleh malaikat. Nah, di situ terdapat sebagian peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang datang setelahnya. Jadi kembalinya peti tersebut membuat hati kalian tenang. Di dalamnya kan ada Taurat. Sesungguhnya itu semua mengandung bukti yang kuat bagi kalian untuk mengikuti dan rela menerima. Menerima apa? Tolut sebagai pemimpin kalian. Jika kalian tunduk, ya, pada kebenaran. Ya. Jadi ketika kaumnya meminta bukti terhadap kerajaannya, terhadap kepemimpinan Tolut, minta bukti. Nah, tabut
ialah peti tempat penyimpanan Taurat yang sebelumnya peti ini direbut oleh musuh. Jadi ada yang mengatakan bahwa peninggalan tersebut misalnya kedua sandal Nabi Musa dan tongkatnya, ya, sorbannya Nabi Harun, alat takar untuk makanan manna yang pernah diturunkan serta pecahan lauh, papan yang bertuliskan isi Taurat. Jadi mereka melihatnya dengan mata kepala. Mereka pun akhirnya mengakui kepemimpinan Talut dan siap berjihad bersamanya. Ya, dieling-eling selawase urip.